Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus. Agak sedikit deg-degan ini. Santai aja. Jadi gini Gus, nama saya Khairul Anam, panggilannya Anam, asli Brebes. Jadi gini Gus, sebenarnya pertanyaan ini diajukan oleh rekan saya sesama pekerja juga di sini. Beliau bertanya kepada saya karena saya nggak tahu, saya jawabnya kan nggak tahu gitu. Nah, pinter kalau nggak tahu jawabnya nggak tahu. Jadi gini Gus, yang pertama poin pertama itu dia ngomong itu gini Gus, apa namanya? Jadi kan istri itu adalah tulang rusuk dari suami. Kok tahu? Persepsi dia gitu. Saya hanya menggarisbawahi seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau menyakiti itu kan dosa buat yang dosa buat yang menyakitinya. Persepsi dia begitu. Kemudian dia bilang seperti ini. Kalau semisal kalau semisal kalau semisal ada seorang suami nikah lagi itu bagaimana gitu kan, itu yang pertama. Ya siap dimarahi. Katanya kan istri itu kan kalau menyakiti dari diri sendiri, persepsi dia itu sama saja dosa. Nah kemudian setelah itu kalau semisal istrinya sakit terus sampai meninggal itu otomatis dosanya terus berlanjut setelah istrinya itu hidup. Persepsinya seperti itu. Kemudian yang kedua, dia bilangnya ini sedikit sensitif, mohon maaf. Jadi yang kedua dia tuh bilang seperti ini. Nah yang kedua itu kalau semisal katakan dia itu bilang gini, kalau semisal saya katakan dia aja seperti itu saya, kemudian bilang sama istri saya, suruh istri saya itu nyari wanita lain, kemudian bersama dengan istrinya itu melakukan hal yang seperti dilakukan suami istri. Nah itu kan kata dia itu kan cuma satu kali. Nah cuma satu kali berarti dosanya cuma satu kali, nggak seumur hidup. Nah persepsi dia itu seperti itu. Dia bertanya kepada saya, gimana hukumnya gitu kan, dosa yang terus menerus karena istrinya sakit karena dipoligami, atau melakukan hal seperti itu hanya dalam satu hari. Dia bertanya seperti itu Bos. Mohon pencerahannya. Ini yang ahli gitu siapa ini? Benernya ahli. Ya bagus lah. Begini ya, jadi pertanyaan seperti itu kategorinya ini keluhan. Ya kalau tanya gimana hukumnya poligami hubungannya dengan istri, ya jelas siap perang gitu aja. Itu pasti. Kalau hukum dasar dalam Islam memang jelas boleh, tapi ya boleh dan siap ada resiko, ya sudah biasa saja, nggak usah. Kalau dosa dan tidak dosa itu ya tergantung, artinya tergantung itu sakit menyakiti itu kan relatif. Kalau suatu haram ya dosa, kalau tidak ya dosa satu ya dihitung satu, masa satu dihitung seumur hidup. Tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena apa ya, melankolis lah. Perasaan tersakiti itu kan melankolis, tapi sebetulnya kadang nyakitinya itu tetap satu kali. Misalnya sebetulnya sebaliknya juga bisa, istri kamu nyakiti kamu, dasar wong lanang kayak monyet gitu. Itu kan kalimatnya sekali, tapi sakitnya kan berlanjut. Jadi ya sama. Nanti tanyakan malaikat bagian nulis, ini dosanya ditulis berapa ini. Jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sampean itu juga gaya-gaya nantok. Karena apa ya? Problem sosial itu kan memang lazim ya. Jadi kalau milih merantau di Korea misalnya, mungkin cari uang gampang, tapi resikonya jauh dari apa? Keluarga. Kalau kumpul keluarga, nyari uang susah, tapi dekat keluarga. Tapi resikonya apa? Dimarahin, diomelin. Ya sudah hidup ya, seperti itu. Ya biwakum ayyukum ahsanu amala. Saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali. Kitab itu cerita begini.
Semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Yang nggak baik hanya satu maksiat. Karena nggak boleh kamu zina, maling berdasar kodok qadar. Jadi asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif. Termasuk beliau mencontohkan gini. Contohnya pasti unik. Ini terutama yang punya teman-teman banyak. Kata siapa dia teman akrab. Setelah saya miskin nggak dijenguk lagi. Padahal zaman saya kaya sering kesini. Banyak nggak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu? Zaman kaya temannya banyak, zaman miskin hilang ditinggal. Itu kata kitab itu bagus. Allah mentakdir begitu tuh bagus. Coba kamu kaya raya dulu sering traktir temen terus numpak limusin bareng kemana-mana. Tadi saya diantar limusin Korea. Orang miskin temen tetap ke situ. Padahal kamu nyuwun sewu sudah buruhnya orang bikin bata, buruhnya orang manol kerja di pasar. Malah malu tuh jadi tontonan. Artinya Allah mentakdir saat kita miskin teman tidak ngejenguk itu bagus. Kalau kita miskin terus teman-teman jenguk malah jadi tontonan. Pernah kaya raya traktir ditilihi teman pas buruh di rumahnya orang milih ditilihi apa milih enggak? Malu kan? Artinya sebetulnya keluhan manusia itu cemen saja bilang apa? Oh kalau zaman saya jatuh kok tidak ada yang jenguk saya. Kalau itu pas jatuh dijenguk kan malu. Mana ya temanku? Pas dijenguk Buroboto di rumahnya orang, pas dibentak lagi. Padahal dulu bos. Artinya gini loh, kalau Allah sudah mentakdir sesuatu itu pasti maslahat. Mungkin maslahatnya kita jatuh itu teman-teman lupa, terus kita bisa introspeksi, bangkit lagi lah. Nanti kalau sudah bangkit temannya datang lagi sudah pakai baju bagus, udah keren. Jadi artinya gini loh, banyak keluhan-keluhan manusia sebetulnya nggak proporsional gitu. Allah sudah menyiapkan seperti itu. Misalnya Allah bikin rata-rata istri itu cerewet. Memang lelaki gak dicereweti, terus turu ngopi. Barokahnya cerewet ini ada pelecut apa semak. Kalau Mbah Mun guru saya kalau guyon, kayak di bujuk kona'ah neriman, fakir selawasi. Rata-rata wong lanang rai-rai gini kok bojone neriman, was mesti tak jamin turu mangan roti, rokok turu mangan ngopi, kok sambil nunggu mati. Barokahnya sampai begini, barokahnya apa coba? Kecerewetan. Jadi artinya kalau Allah bikin sesuatu itu sudah dipertimbangkan lah kira-kira gitu bahasa manusianya apa? Jadi nikmati. Begitu juga poligami. Poligami itu dihalalkan Islam, tapi kan dapat nikmat. Masa dapat nikmat gak dapat umpatan, gak dapat maki-makian, ya sudah lah. Tinggal kita nonton saja. Ya, artinya sesuatu pilihan kan pasti ada resiko. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, saya datang kalau kamu poligami, tapi ada resepsinya. Waduh, gak resepsi, perang. Ada yang berani poligami pakai resepsi? Bisa perang. Jadi menurut saya kita ya jangan merubah hukum Islam, tapi yang ngitung kekuatan apa? Kekuatan dan kemaslahatan. Makanya kata Quran, wa in khiftum alla ta'dilu ya fawahidatan. Kalau kamu merasa takut tidak adil ya cukup satu. Kalau kamu bukan sekedar takut tidak adil, pasti tidak adil. Rai-rai gini itu pasti tidak adil. Ya saya kira demikian. Monggo pertanyaan selanjutnya. Monggo Pak Ustadz muda dari Nusa, Kang Jumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumadi, asal Indramayu. Apa? Jumadi. Kang Jumadi. Oh iya. Ini Ustaz, jadi saya mau tanya mafarku benar kodo, kodat, takdir. Makanya di nasib. Yang terakhir apa? Kodok, kodar? Takdir, nasib. Nasib bahasa Jawa. Jadi Nasib. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Anda iskal apa bingung? Oh iya, gak apa-apa. Itu bagus itu. Ustadz itu kalau bingung berarti maju, sudah nyari-nyari kebenaran. Memang masalah kodok kodar itu sesuatu yang ulama menerangkan, tapi sekaligus melarang. Jadi ulama itu ya unik. Kitab-kitab kita ini dipenuhi dengan penjelasan kodok kodar, tapi juga dipenuhi dengan pelarangan membicarakan kodok
Qadar, karena bagi orang tertentu ini menjadi alasan justifikasi saat salah. Saya zina juga sudah ditakdir pangeran, saya maling ditakdir pangeran, saya gini kan jadi kacau Islam kalau semuanya mengandalkan qada. Tapi kalau kamu misalnya tidak ngimani qada qadar bahwa semua sudah ditulis juga keliru. Kelirunya masa Allah terlambat berpikir kan kira-kira gitu. Semuanya sudah disetting Allah. Masa ada kejadian di luar settingan Allah. Dari segi itu kita harus iman semua sudah ditakdir. Tapi dari segi bahwa itu nanti jadi alat justifikasi kesalahan, kita harus menghentikan membicarakan qada qadar. Makanya hadisnya Nabi ini penting, kearifan seorang ulama. Hadisnya Nabi tentang qada qadar itu pasti dua, berkali-kali itu dua. Ada hadis yang menerangkan tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan bumi kecuali sudah diqada Allah. Tapi ada hadis idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Jika ada orang mencaci maki sahabat saya, maka kamu harus berhenti, jangan ikut. Wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Ketika ada orang mendiskusikan qada qadar fa'amsiku, kamu harus berdiam, tidak usah ikut terlibat. Karena nanti syariat bisa runtuh. Orang Korea ateis ya kersane Allah, orang Italia Kristen juga kersane Allah. Ngapain kamu pikir sudah dikersane Allah, kacau semua. Tapi kalau kita misalnya ngalami nasib yang buruk kemudian ingin introspeksi, kadang yang meringankan itu kalau kita iman sama qada qadar. Misalnya kamu punya kasus berat, terus mau putus asa, mau bunuh diri, itu kadang-kadang yang menenangkan kita itu ya sudahlah, semuanya sudah ditakdir. Jadi istilahnya cara bahasa gaulnya itu ya membicarakan takdir kayak pisau bermata dua, kadang positif, kadang negatif. Maka kuatkan syariat itu, syariat dikuatkan ya pokoknya ngadepi masa depan saja lah. Kalau punya utang ya khitabnya nyaur, itu jangan sudah qada-qadar, tidak usah nyaur. Istri pulang ya dijemput, jangan sudah qada-qadar biar pulang sendiri. Jadi makanya agama ini kawalah dengan syariat. Apa yang kita alami itu kawal dengan apa? Syariat. Misalnya Anda pernah dosa besar atau dosa kecil, ya sudah, perintahnya syariat, tobat ya tobat, istighfar ya istighfar. Jangan lalu gak istighfar gak tobat, kan sudah ada catatannya. Jadi makanya tentang qada qadar itu semua ulama ya, karena beliau-beliau warasatul anbiya ngendikannya dua kali. Ada saatnya baik dibicarakan, ada saatnya baik tidak dibicarakan. Yang terakhir. Monggo untuk yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiono dari Malang. Ingin bertanya masalah kusukan sholat. Kami di sini sebagai PKI mungkin untuk mencari waktu-waktu sholat itu amat sulit ya. Jadi mencuri waktu kayak itu. Apakah sholat yang tidak khusyuk itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kami sholat waktu mesin berbunyi kayak itu dan mencuri waktu kayak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, siapa namanya tadi? Mardiono. Gini Mas Mardiono apa Margiono? Oh, Margi itu jalan ya. Ono itu ada ya. Wah, selalu ada jalan. Termasuk jalan untuk nyuri-nyuri waktu untuk sholat. Begini, saya senang sama pertanyaan Anda karena apa ya, bikin jalan gitu. Jadi khusyuk itu kalau tasrifan sorosnya itu khosya'a yakhsya'u khusyu'an, apa? Khosya'a yakhsya'u khusyu'an. Khusyuk itu maknanya takut. Takut kepada Allah. Sehingga menurut saya pekerja-pekerja Korea gini, tampang-tampang begini, sudah nyari uang, kerja di negara ateis, terus ada waktu kencing ya, biasanya nyuri waktu sholat tuh 5 menit itu karena izin untuk apa? Ke Thailand. Ke Thailand. Terus sholatnya terpaksa di ruang apa? Thailand. Asal jadi klosetnya ya, jangan di klosetnya. Itu menurut saya sudah bentuk khusyuk, karena yang mendorong itu adalah ketakutan kita akan hukum Allah. Kita takut kalau meninggalkan sholat. Tapi kamu udah usah bayangkan khusyuk kayak ulama-ulama top mursyid sholat nuwangi sampai lupa waktu ya di PHK kamu itu. Ada saja. Jadi Anda memutuskan diri waktu ke kamar mandi itu sebagai waktu yang akhirnya kamu gunakan untuk sholat, itu sudah ekspresi kekhusyuan Anda. Itu sudah cukup.
ndak ulama, ndak mufti, ndak rois am. Ya saya ulang lagi, khusyuk itu maknanya takut. Apa? Jadi takut itu macam-macam. Takut meninggalkan perintah Allah itu sudah bentuk khusyuk. Ya, takut meninggalkan perintah Allah sudah bentuk khusyuk. Termasuk takut sholat lama, itu juga bentuk khusyuk. Karena begini, kalau Anda sholat lama, kemudian melampaui batas waktu yang diizinkan, kemudian Anda ditegur, kemudian Anda di PHK, nanti pulang ke istri, nanti istri kamu, salah sholat bareng. Nanti sholat menjadi problem. Jangan sampai agama ini menjadi kambing hitam. Selamatkan sholat Anda, termasuk jangan sampai Anda di PHK karena melakukan sholat. Nanti sholat ini jadi problem, jadi momok. Oh gara-gara sholat di PHK kan. Maka kalau Anda sholat pas itu tadi 5 menit tadi, itu bagus. Sholatnya sah, sholat tidak jadi momok pekerja. Sehingga Rasulullah SAW saking baiknya itu, kalau ada petani kok sholatnya suwi-suwi ya sama Nabi ditegur. Masyhur kan riwayat itu. Ada seorang petani penggembala unta, sholat makmum Mu'ad bin Jabal, imamnya itu baca Baqarah, yaqra surat al-Baqarah, yutawilu jiddan, itu membaca surat Baqarah lama sangat. Akhirnya si petani, wah ini bisa dimarahin majikan saya kalau saya teruskan makmum dia. Tengah-tengah sholat dia mufarokoh, semain kulhu selesai, pokoknya imamnya ditinggal. Yaqra surat al-Ikhlas, ya sudah ya takhallas. Terus imamnya tersinggung. Wah itu orang munafik, diimamin nggak sampai selesai lari. Singkat cerita, dua orang ini mengadu ke Rasulullah. Mu'ad mengadukan ini makmum balelo. Karena apa? Meninggalkan Mu'ad, meninggalkan imam. Si bedui ini yang penggembala apa? Kambing atau unta atau pekerja lah, pokoknya apa? Lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Mu'ad imam nggak bener ini. Kita sibuk ya, dia main surat Baqarah. Tapi ternyata apa? Nabi itu menyalahkan Mu'ad. Nabi itu yang disalahkan bukan makmum yang balelo yang berontak tadi, menyalahkan imamnya. Menyalahkan imamnya. Afattanun anta ya Mu'ad. Inna minkum munafirin. Kamu jangan ulang seperti itu. Nanti orang akan jera sholat karena sholat jadi problem. Jadi kalau kamu nanti khusyuk, nanti aja setelah tua di Malang jadi imam musola khusyuk apa-apa, nggak ada yang behakan. Sekarang pas saja, apa? Pas. Ya saja. Jadi Anda milih sholat meskipun dengar bising pabrik apa itu sudah bentuk khusyuk. Karena yang menggerakkan Anda adalah ketakutan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna khusyuk adalah takut. Yakni takut tidak melakukan perintah